Baiklah, saat ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan program yang telah kami buat dengan judul optimasi pengeluaran biaya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama saya yaitu Angelita Carolina Losung dengan NIM 220240004. Nah, pada program ini terdapat fungsi linear. Kita masuk ke dalam codingan yang pertama, yaitu di sini ada include IOStream. Library ini digunakan untuk input dan output, seperti chin untuk input dan count untuk output. Selanjutnya, untuk include IOManip, library ini berguna untuk memformat output, meskipun dalam kode ini belum digunakan, misalnya dapat digunakan untuk mengatur lebar tampilan atau jumlah desimal yang ditampilkan pada output. Lalu untuk using namespace std ini digunakan untuk menghindari penulisan std setiap kali menggunakan fungsi seperti count atau chin. Ini mempermudah penulisan kode. Selanjutnya yaitu ada di sini ada fungsi pivot column. Nah, fungsi ini digunakan untuk mencari kolom pivot dari array set yang biasanya mewakili koefisien dari fungsi objektif. Kolom pivot ini adalah kolom dengan nilai negatif terbesar karena ini menentukan variabel mana yang bisa diubah untuk memperbaiki nilai fungsi objektif. Selanjutnya untuk set ini. Nah, ini adalah array yang berisi koefisien fungsi objektif. Nilai-nilai negatif dalam array menunjukkan variabel yang dapat diperbaiki. Dan untuk int numVars adalah jumlah variabel dalam masalah pemrograman linear. Selanjutnya kita masuk untuk cara kerjanya, yaitu di sini ada indeks, int indeks diatur ke 0. Kemudian dilakukan perulangan indeks 1 hingga numVars. Indeks 1 hingga numVars. Setiap elemen dari Z ini dibandingkan dengan elemen pada indeks yang disimpan di X-index. Jika ditemukan nilai yang lebih negatif dari Z-index, maka nilai indeks akan diperbarui. Setelah perulangan selesai, jika nilai terendah di Z ini adalah negatif, fungsi mengembalikan indeks kolom tersebut sebagai kolom pivot. Jika tidak ada nilai negatif, fungsi mengembalikan negatif 1, yang berarti sudah optimal dan tidak ada lagi variabel yang perlu dioptimalkan. Nah, berikut fungsi dalam pivot row. Ini. Fungsi ini digunakan untuk menentukan baris pivot. Baris pivot dipilih berdasarkan rasio terkecil antara nilai batasan B dan elemen-elemen pada kolom pivot dari matriks koefisien konstan A. Sini bisa kita lihat konstan A. Untuk konstan A, di sini ada fungsinya. Rasio terkecil menunjukkan baris yang paling membatasi pergerakan variabel yang dipilih dari kolom pivot. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu dijelaskan, yaitu untuk A ini yaitu matriks yang berisi koefisien konstan untuk tiap variabel konstan. Misalnya, jika ada 2 variabel dan 2 konstan, matriks adalah 2 kali 2. Dan untuk B di sini
yaitu array yang berisi nilai batasan untuk setiap constant. Misalnya, batasan dari constant 1 adalah 5, maka B 0 sama dengan 5, B0 sama dengan 5. Untuk num contains, yaitu jumlah contains dalam masalah pemrograman linear. Dan untuk call index di sini yaitu indeks kolom pivot yang telah ditentukan dari fungsi pivot column. Lalu pada awal variabel untuk main ratio, di sini diatur ke nilai yang sangat besar, IE9. Kita di sini IE9 untuk min ratio IE9. Agar semua rasio yang valid bisa lebih kecil dari nilai ini. Fungsi memeriksa setiap baris dalam kolom pivot A untuk dalam fungsi I dan cool index. Sini cool index. Nah, ini hanya elemen-elemen yang bernilai positif yang akan diproses. Untuk setiap baris dengan elemen positif di kolom pivot, rasio dihitung sebagai B dalam fungsi I atau A dalam fungsi I call index. Bisa kita lihat, rasio ini menunjukkan beberapa banyak variabel dari kolom pivot yang bisa diubah sebelum melanggar constraint. Rasio terkecil disimpan dan indeks baris tersebut menjadi baris pivot. Nah, jika tidak ada elemen positif dalam kolom pivot ini, fungsi mengembalikan negatif 1, yang berarti tidak ada baris yang valid untuk dipilih. Maka baris rasio terkecil adalah baris 1, indeks 0. Secara keseluruhan, algoritma simplex menggunakan dua fungsi untuk memperbaiki solusi secara bertahap, yaitu pemilihan kolom pivot. Fungsi pivot column memilih variabel non-basis mana yang akan dimasukkan ke basis. Ini dilakukan dengan memilih kolom pivot yang memiliki nilai negatif terbesar dalam fungsi objektif. Pemilihan baris pivot juga setelah kolom pivot dipilih fungsi pivot row. Nah, ini menentukan baris mana yang akan menjadi batas bagi perubahan variabel di kolom pivot. Rasio terkecil antara nilai constant dan elemen-elemen di kolom pivot digunakan untuk memilih baris pivot. Nah, kesimpulannya dalam kode ini berfokus pada dua elemen penting. Untuk keseluruhan kode ini yang saya jelaskan ini berfokus pada dua elemen penting dari metode simplex, memilih kolom pivot dan baris pivot. Kolom pivot dipilih berdasarkan nilai negatif terbesar di fungsi objektif, sedangkan baris pivot dipilih berdasarkan rasio terkecil dari constraint yang membatasi variabel di kolom pivot. Kedua langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa solusi menuju optimalitas tanpa melanggar constraint yang diberikan. Nah, dan untuk program selanjutnya yang di bawah akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Fernanda Greti Vanese dengan nomor NIM 220240003. Baik, saat ini saya akan melanjutkan penjelasan dari program sebelumnya. Di sini untuk fungsi untuk menyelesaikan masalah optimasi linear dengan metode simplex. Inisialisasi fungsi objektif, di sini tujuannya menginisialisasi baris fungsi objektif. Untuk metode simplex, baris Z diatur menjadi negatif dari koefisien C karena kita ingin menampilkan fungsi objektif. Dan untuk kegunaannya, ini penting untuk proses iterasi simplex, di mana kita mencari nilai negatif terbesar untuk memilih variabel masuk basis. Selanjutnya,
loop utama algoritma simplex. Tujuannya, loop ini berfungsi untuk melakukan iterasi hingga solusi optimal ditemukan, dan untuk kegunaannya, mengontrol alur algoritma simplex, memastikan bahwa proses pivoting dilakukan hingga fungsi objektif tidak lagi memiliki nilai negatif. Selanjutnya, menentukan pivot row. Tujuannya mengidentifikasi kolom dengan nilai negatif terbesar di baris fungsi objektif set untuk menentukan variabel yang akan masuk basis. Dan untuk kegunaan, kolom ini dipilih untuk memperbarui basis dan melanjutkan proses hingga solusi optimal dicapai. Selanjutnya pivoting. Tujuannya melakukan operasi pivoting pada matriks kendala A, batas kendala B, dan fungsi objektif set. Untuk kegunaan, menyesuaikan nilai-nilai dalam matriks, kendala, dan batasan untuk mencerminkan perubahan basis yang dihasilkan oleh pivoting. Ini memastikan bahwa solusi terus bergerak menuju optimalitas. Selanjutnya di sini memperbarui fungsi objektif. Untuk tujuannya memperbarui nilai fungsi objektif setelah pivoting, dan kegunaannya menghitung kembali nilai fungsi objektif dengan mempertimbangkan perubahan yang dilakukan oleh pivoting. Ini penting untuk memeriksa apakah solusi sudah optimal. Selanjutnya, fungsi main. Di sini menentukan ukuran matriks kendala A dan ukuran array B serta C, dan digunakan untuk menyimpan data input dari pengguna yang diperlukan oleh algoritma simplex. Selanjutnya, bagian selanjutnya dalam main. Kode di bagian ini meminta input dari pengguna untuk matriks kendala, batas kendala, dan koefisien fungsi objektif. Lalu setelah mendapatkan input, fungsi simplex dipanggil untuk menjalankan algoritma dan mencari solusi optimal. Dan penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Kerin Herlita Fatimahu dengan NIM 22024192, dan saat ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai program optimasi pengeluaran biaya. Nah, di sini pada line ke-95 kita akan meminta input dari pengguna untuk matriks kendala. Cout kita tampilkan masukkan koefisien kendala A. For in I sama dengan 0. Jika I kurang dari 6 constraints, maka jumlah I ditambahkan. For in J sama dengan 0, maka jika J kurang dari 6 vars, maka nilai J ditambahkan. Cout kita tampilkan matriks A, dalamnya dengan jumlah I tambah 1 dan J tambah 1 sama dengan hasilnya. Cin kita masukkan hasilnya ke dalam matriks A, I, dan J. Selanjutnya kita tutup, dan selanjutnya pada line 104 kita akan meminta input dari pengguna untuk batas kendala, atau di sini dalam hal lain matriks B. Cout kita tampilkan masukkan batas kendala matriks B. For
in I sama dengan 0. Jika I kurang dari 6 constraints, maka jumlah I ditambahkan. Cout kita tampilkan jumlah matriks B dengan jumlah I tambah 1 sama dengan hasilnya. Nah, hasilnya akan dimasukkan menggunakan fungsi cin ke dalam matriks BI. Kita tutup dan selanjutnya kita akan meminta input dari pengguna untuk koefisien fungsi objektif atau dalam kata lain matriks C. Cout kita tampilkan masukkan koefisien fungsi objektif C atau biaya per unit. For in I sama dengan 0. Jika I kurang dari 6 vars, maka jumlah I ditambahkan. Cout kita tampilkan matriks C, di dalamnya jumlah I tambah 1, maka sama dengan hasilnya menggunakan rupiah. Kita masukkan ke fungsi cin, maka hasil dari Rp atau rupiah ini akan dimasukkan ke dalam matriks CI. Selanjutnya menjalankan simplex. Setelah mendapatkan semua input, program memanggil fungsi simplex untuk menyelesaikan masalah optimasi menggunakan metode simplex. Selanjutnya kita return 0, yang artinya program selesai. Kita tes compile atau run. Nah, di sini kita akan memasukkan koefisien kendala atau dalam kata lain matriks A. Sini kita masukkan nilai 2000 dan ini 1000. Sama lagi. Selanjutnya masukkan batas kendala. Sini kita masukkan 50.000 dan 60.000. Kita lanjut untuk dalam matriks C, untuk koefisien fungsi objektif atau biaya per unit, kita masukkan misalnya 5.000 dan 3.000. Maka ini adalah hasil dari run, solusi optimal ditemukan. Jumlah yang harus diproduksi dari variabel X1 adalah 50 unit. Jumlah yang harus diproduksi dari variabel X2 adalah 10.000 unit. Maka total pengeluaran biaya optimal adalah 3.025E tambah 007 rupiah. Maka sekian dari program untuk optimasi pengeluaran biaya. Jika ada kesalahan atau kekurangan lainnya, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.